Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami dalam Cabin Podcast. Calibration and Podcast masih bersama saya Yosi dan Betty. Salam presisi. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang pengoperasian pesawat udara mulai dari perawatannya sampai dengan pesawat itu bisa beroperasi di udara. Dalam pesawat udara itu tentunya banyak hal yang harus diperhatikan karena di dalam pesawat itu ada istilah zero mistake to zero accident. Nah, di studio saat ini telah hadir bersama kami Bapak Kabid, Bapak Rizal selaku Kabid Teknik dan Operasi Pesawat Udara Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas, Mbak. Sehat ya Pak. Sehat. Izin Pak, boleh dibuka ya Pak? Oh boleh. Ya, kita sudah meskipun kita sudah vaksin kedua, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Kita agak jaga jarak ya Mas. Ini masalahnya kalau mampu. Gitu Pak. Oh iya, kita juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saat ini yang menjalankan ya ibadah puasa. teman-teman semuanya. Semoga ibadahnya lancar. Ya, amin. Sampai nanti ke hari yang fitri. Amin. Gitu. Izin Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Yosi. Iya. Mbak Betty sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Gitu, sehat. Tambah sehat lihat Pak Rizal ya kayaknya. Tambah lemu. Tambah. Ini walaupun puasa kelihatannya prima banget tuh Pak. Prima. Iya. Prima itu bukan yang di itu. Iya, pilotnya Capir Pak prima. sabir. Itu Bugar gitu. Ya. bukan. Hati aja Mas hati. Hatinya harus selalu dijaga Hati Mas. dijaga, Itu ya. yang bikin kita Tambah bugar. dengan asupan yang bagus ya. Wih. Asupan Ya yang apa? bagus itu kan bukan harus mahal ya, Iya. asupan yang bagus yang penting sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Yes, ya. Pasti tuh. Kali. Supaya imunnya juga tetap terjaga Mas. Apalagi kan suasana pandemi kayak gini harus menjaga imun ya Pak. Iya pasti. Dan olahraga kayaknya Pak Rizal. Nyapu pasti ya Pak. Masih. Kosek-kosek kamar mandi itu olahraganya Mas. Sama bersihin kandang burung. Banyak burung juga nih. Ya, hobi dari kecil. Oh, Ya. hobinya Pak Rizal ini burung ternyata. Karena ya memang pasukan burung jadi. Masih ada burung yang di bawah tuh Mas, dekat security itu Mas. Udah nggak ada. Oh sudah nggak ada ya? Kelihatannya burung siapa burung Pak Rizal. Sampai dititip ke sini. Ini izin Pak, kali ini kita akan ngulik sedikit gitu tentang kita kan bisnis BLU ya, Badan Layanan Umum. Di Badan Layanan Umum ini kan seperti kita ketahui bahwa kita memiliki pesawat udara. Kebetulan Pak Rizal selaku Pak Kabid yang membidangi hal ini. Kalau berbicara tentang pengoperasian pesawat, apa aja sih Pak yang perlu diperhatikan sebelum terbang gitu? Baik itu mulai perawatannya atau kesiapan krunya atau seperti apa Pak? Mohon izin Pak supaya teman-teman di rumah tahu gitu. Ya, makasih Mas Yosi, Mbak Betty. Mungkin kita sharing ya, jadi Iya, sharing-sharing. Ini berbagi pengetahuan ini Pak. iya betul. Saya juga harus terus belajar kan gitu, karena memang penerbangan ini kan terus berubah dan regulasinya mungkin standarnya sih tetap ya, tapi penambahan itu selalu ada, perubahan selalu ada. Jadi mungkin sebagaimana diketahui kita ini kan Balai Besar Kalibrasi sebagai operator ya, sebagai operator yang memegang sertifikat AOC 135 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ya, sebagai pengoperasi pesawat. Nah, dalam pengoperasian pesawat tentunya kan harus ada atau harus terpenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan. Salah satunya adalah memiliki pesawat, kedua memiliki SDM, baik itu SDM operasi maupun SDM perawatan ya, dan SDM penunjang lainnya. Nah, terkait dengan kesiapan pesawat tentunya sebelum pesawat itu dimanfaatkan atau digunakan beroperasi ya Pak. Untuk beroperasi, teman-teman dari perawatan menyiapkan semuanya sesuai dengan ketentuan, baik itu di maintenance manual, baik itu di ketentuan yang ada di
ketentuan lainnya di di perawatan. Iya. Nah, pesawat itu dicek semuanya, disiapkan semuanya, dilakukan bila memang harus masuk inspeksi harus diinspeksi ya. Kemudian ada perawatan harian, ada perawatan mingguan yang memang juga dilaksanakan. Berkala gitu, ya, Pak. berkala ya. Semuanya itu dilaksanakan. Kemudian setelah pesawatnya siap, tentunya kita berkoordinasi dengan seksi operasi sebagai koordinator kru ya, koordinator kru untuk cockpit kru untuk menyiapkan krunya yang kemudian dijadwalkan untuk terbang dan terbanglah pesawat. Jadi teman-teman jangan khawatir bahwa di kalibrasi itu perawatannya sudah sangat mumpuni. Jadi sebelum terbang pesawat-pesawat itu sudah ada proses pre-flight gitu ya Pak? Ya. Jadi pre-flight dan post-flight. Post-flight. Oh, jadi sebelum dan sesudah terbang pun kita ada proses perawatan gitu Pak. Iya, iya. Kalau misalnya dalam pesawat itu ada toleransi nggak sih Pak? Kalau misalnya gini Pak, izin Pak, curhat dikit nih Pak. Kalau waktu SD itu kan suka pakai kaos kaki Pak. Kalau kaos kaki melar itu kan biasanya saya karetin tuh Pak. Biar kelihatan pedes kan saya karetin 2. Tidak beli gitu maksudnya. Nah, maksudnya biar nggak melorot ya. biar nggak melorot itu maksudnya Pak. Kamu pengalaman lu tuh gue sedih aku dengerin Mas. Nah kalau di pesawat tuh ada nggak sih gitu? Karena kita kan ditoleransi itu pakai karet dia. Nah kalau di pesawat apakah ada yang bisa seperti itu? Misalnya kalau di kendaraan, di motor atau di mobil kan per berapa ribu kilometer ganti oli, misalnya lewat dikit ya masih bisa lah gitu. Kalau di pesawat seperti apa Pak? Apakah ada hal yang masih bisa ditoleransi gitu? Iya, iya. Iya Mas, betulnya karena pesawat ini kan membawa manusia tidak pada tempatnya sebetulnya kan. Tempatnya manusia kan di darat ya. Nah pesawat ini membawa manusia ke udara gitu. Dimana di udara itu nggak bisa tiba-tiba karena satu dan lain hal berhenti dulu, ngambang dulu gitu kan nggak boleh ya. Jadi beda sama faktor yang astronot ya. Iya kalau di luar angkasa kan bisa ngambang-ngambang gitu ya. Nah, safety itu menjadi satu hal yang tidak pernah bisa ditolerir ya. Jadi nggak pernah tuh teman-teman mencoba untuk akal-akalan tuh Mas. Oh siap. Jadi kalau ada yang rusak sesuai dengan manual yang ada, sesuai dengan ketentuan yang ada dan SOP yang kita punya, maka itu harus dilakukan. Apakah itu diganti? Kalau memang harus diganti atau mungkin kalau bisa diperbaiki akan diperbaiki. Yang pasti pada saat pesawat itu sebelum diterbangkan, maka pesawat itu sudah dijamin layak untuk terbang. Iya. Iya kan kalau naik pesawat itu kan nggak mungkin ngerem juga di udara ya Pak. Nah, seting kan ngerem, enggak jatuh Mbak, nggak boleh gitu. Kayak film-film yang Disney gitu ya. Mundur pula nanti ya. Pokoknya kalau udah di atas harus gaspol ya. Gaspol. Nah, sekarang ini harus gaspol Mas. Sekarang ini Mas. Podcastnya juga gaspol terus nih. Nah kalau tadi udah berbicara tentang perawatannya Pak. Bapak kan juga izin tadi membawahi juga kru ya Pak, terkait maintenance maupun kru baik pilot maupun kru yang lain gitu kan. Nah kalau di unit Bapak apakah sudah sesuai dengan kebutuhan gitu? Maksudnya satu pesawat itu sebenarnya kebutuhannya untuk kru berapa, untuk maintenance berapa? Ini kan seperti kita tahu bahwa kita memiliki ada beberapa jenis pesawat ya Pak. Mungkin izin Pak disampaikan juga karena kan juga kami juga belum paham gitu pesawat yang kita miliki. Jenis pesawat yang ada di Balai Besar Kalibrasi ya. Iya baik. Kalibrasi punya 9 pesawat. Ya. 9 pesawat. 9 armada saat ini ya, 9 armada. Kita punya 4 buah King Air 200 series ya. Dan kita punya juga King Air 300 series 2 buah. Terus kita punya 1 pesawat jet medium jet Hawker 900 XP. Kemudian kita juga punya 2 buah helikopter Bell 429. Ini Bell 429 adalah armada yang paling terakhir yang kita punya ya saat ini. Pesawatnya cantik lah kalau dilihat tuh
enak dilihatnya. Good looking gitu ya Pak. Oh ya. Apalagi ntar naiknya mah baru dilihat Mas. Nah itu. Emang kalau mau dinaikin dilihat dulu ya Pak? Oh, nggak tahu itu. Nah, saya kayak kejawab ya. Iya. Karena saya Lanjut, selalu Pak. lihat dulu. Salah ya. Iya. Pesawatnya maksudnya. Pesawatnya, iya. Jadi Tapi perlu dicoba Mas ke kalibrasi, maksudnya melihat dan ya. menaiki pesawat. Di kita ini alhamdulillah Mas yang untuk perawatan pesawat King Air ya. Kita punya experience yang cukup panjang. Cukup panjang. Kita dulu pernah punya King Air 100 yang dioperasikan cukup lama juga. Kemudian kita punya King Air 200 Charlie yang ada cargo door-nya ya. Cargo door, jadi lebih besar, kita bisa buka dan kita bisa manfaatkan lebih fleksibel di situ. Tahun-tahun 93, 94 itu pesawatnya. Sekarang masih ada dan cakep sekali. Pesawatnya serviceable dan semua compliance terkait dengan regulasi kita sudah laksanakan dan pesawat ready untuk digunakan. Terus kemudian kita punya 3 buah King Air 200 GT yang memang kalau dilihat antara avionics system yang ada di Charlie dan di GT jauh berbeda. Kalau di Charlie masih baling-baling bambu Mas. Ya dia masih instrumennya masih jarum semuanya gitu ya. Manual harus dicatat gitu Pak. Analog betul ya. Nah, untuk di GT sudah canggih ya, semuanya sudah ada glass cockpit ya sudah canggih. Dan termasuk pesawat kecil yang canggih lah untuk avionics sistemnya ya. Semuanya ada di situ. Bahkan kalau komentar dari teman-teman yang saat ini memang ada diperbantukan di kalibrasi, pilot-pilot yang sudah punya experience di luar ya, mereka bilang wih pesawatnya canggih, walaupun pesawat kecil tapi canggih. Nah mudah-mudahan kecanggihan ini menjadi salah satu faktor juga yang bisa meningkatkan faktor safety ya. Nah tapi tentunya kalau pesawatnya lebih canggih maka engineer-nya harus juga lebih canggih lagi, ya, lebih pinter lagi ya. Kemudian pilotnya juga karena pesawat semakin canggih, pilotnya semakin enteng harusnya sebetulnya Mas. Namun dia harus belajar terkait dengan digitalisasi ya, dengan penggunaan komputer dan lain sebagainya. Nggak boleh gaptek di situ. Nah, kalau masalah jumlah kru saat ini tentunya untuk PIC ya, alhamdulillah. Untuk saat ini PIC dengan jumlah PIC fix yang ada di kalibrasi dan jumlah PIC yang diperbantukan dari luar, dari baik itu dari DKPPU, baik itu dari PPIC ya. Alhamdulillah untuk saat ini kita bisa memenuhi setiap target penerbangan, semuanya bisa kita isi. Kemudian engineer juga cukup lah, alhamdulillah cukup. Mungkin nanti kalau ada penambahan pesawat lagi baru kita berpikir untuk ada penambahan. Hebat nih Mas, ada penambahan pesawat lagi ke depannya aja Pak. Wah nggak tahu saya, tapi siapa tahu kalau ada lebih maka SDM-nya juga ya. harus ditambah ya untuk kesiapannya. Ya izin Pak, kemarin juga berbicara soal SDM dengan Bu Kasubag Kepegawaian kita juga berbicara banyak gitu bahwa beliau akan mempersiapkan tenaga pegawai kita untuk bisa bersaing di dunia maksudnya global gitu, di kawasan global, karena kan tantangan kita kan ke depan makin luas gitu Pak. Kalau di kawasan Asia Tenggara mungkin kita kali ya Pak satu-satunya yang paling terbesar atau gimana Pak? Untuk kalibrasi ya. Untuk kalibrasi. Ya. Saat ini mungkin di Asia Tenggara mungkin Indonesia paling besar, armada kalibrasinya paling lengkap dan cukup up to date ya, cukup up to date. Bahkan kami pengalaman kami dulu, kami untuk menyiapkan fasilitas kalibrasi yang saat ini, itu kami pernah survei dulu memang. Survei ke luar negeri dan kita lihat. Nah, kemudian dari survei itu dengan apa yang kita miliki, maksudnya dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita mengupgrade apa yang kita lihat di luar dengan apa yang akan kita hadapi ke depan. Kemudian kita masukkan itu di dalam spesifikasi teknis dari peralatan kalibrasi. Sehingga alhamdulillah dari tahun 2009 ya barangkali peralatan pertama kalibrasi yang kita punya yang artinya yang terbaru pada saat itu sampai sekarang masih up to date tuh.
dengan perkembangan teknologinya. Ya, masih up to date. Ya cukup lumayan lah ya saat ini. Ada negara-negara lain, ada Australia, Malaysia, bahkan saya dengar Malaysia itu tinggal satu kalau nggak salah. Singapura itu menggunakan Australia, kemudian Korea ya, Korea itu yang ada di dekat kita yang punya itu Korea. Brunei juga menggunakan Malaysia pada saat itu, tapi sekarang Malaysia mungkin kita akan coba infiltrasi ke Malaysia juga karena tidak terlalu jauh ya. Mungkin kita akan bisa bersaing kalau karena perjalanan ke sana kan tidak terlalu panjang. Sehingga harga yang kita pasang juga barangkali bisa bersaing lah dengan pihak yang lain ya, dengan kompetisi yang baik tentunya. Nah kemudian di negara lain yang armadanya cukup agak besar ya, itu adalah yang paling dekat dengan kita itu adalah Jepang. Jepang. Ya Jepang itu armadanya cukup banyak. Bahkan mereka punya satu pesawat jet, di dalamnya itu ada 4 konsul, ada 4 peralatan kalibrasi. Konsolnya gede-gede itu loh mas. Ya, jadi mereka besar, ya. itu mereka gunakan untuk mentraining SDM flight inspector navigasinya mereka itu selama penerbangan mereka ikut sertakan. Jadi ada satu instruktur, ada yang memang bekerja untuk melaksanakan kalibrasi, kemudian ada studentnya juga gitu. Jadi luar biasa mereka. Bagus nih. Tuh, berarti bisa juga buat tolak ukur juga ya Pak? Iya betul. betul. Dari Jepang itu buat kalibrasi. Kita pernah ke sana, teman-teman pernah ya. studi banding ke sana, udah pernah lihat lah gitu. Ya, berarti kita harus bangga bahwa Indonesia itu dong. mampu bersaing di kawasan ASEAN gitu ya Pak, di kawasan Asia Tenggara. Jadi kalau misalnya dulu tahun 70-an 80-an kan tenaga pendidik kita kan dipakai nih Pak di negara tetangga lah. Salah satunya mungkin di Malaysia kita kirim tenaga pendidik. Sekarang malah kebalik, maksudnya tenaga pendidik itu udah berangsur-angsur berkurang gitu. Kita mengirimnya asisten rumah tangga gitu. Tapi salah, bukan berarti kualitas SDM kita menurun. Seleranya Pak yang turun Pak. Dulunya seneng guru, sekarang asisten rumah tangga. Mas. Iya. Maju Indonesia. Tadi udah ngobrolnya serius-serius nih, ada guyonan sedikit. Tapi kalau kita melihat ya Mas ya, kacamata umum ya tentang apa itu kalibrasi, mungkin Pak Rizal ada tips-tips khusus kalibrasi ini bisa survive dalam masa pandemi saat ini, mungkin bisa disampaikan Pak. Iya, sebetulnya sih ini bukan tips saya ya, ini tipsnya semua. BPKFP ya. Kacamata umum Pak ya. Mewakili. Iya. Jadi ada kebijakan di BPKFP, tentunya kebijakan yang juga disetujui oleh pimpinan-pimpinan di atas ya. Bahwa kita sekarang survival kita adalah dengan cara kemudian kita mengembangkan bisnis kita yang tadinya core bisnisnya adalah kalibrasi fasilitas penerbangan. Sekarang kita sudah mulai beranjak ke charter ya kan. Sudah beberapa tahun ini kita udah beranjak ke charter, dan yang luar biasa dari tahun ke tahun, dari 2000 kalau kita lihat data dari 2018, 19, 20 ya. Itu peningkatan trennya itu kalau dilihat peningkatan tren penggunaan pesawat untuk charter itu terus meningkat ya. Terus meningkat. Artinya kemampuan kita untuk infiltrasi ke market itu cukup besar. Karena saya pikir juga orang akan melihat ya pesawat kita dirawat dengan baik, ya. Kemudian disimpan di tempat yang nggak panas-panasan tiap hari, ada hanggar kita yang fasilitasnya cukup lumayan bagus ya. Kemudian kru-kru kita juga cukup kalau orang bilang pilotnya ganteng-ganteng gitu kan, keren-keren. Salah satunya ini miswanya Mbak Betty ya kan gitu. Miswa itu makanan apa? Iya, somai itu. Nggak nyambung apa itu. Nah, kita pede lah untuk masuk ke pasar charter tadi Pak. Charter, tapi tentunya kita juga tidak jumawa kalau orang bilang ya. Kita harus kerjasama dengan beberapa pihak untuk mendukung atau mensupport dan juga sebagai pemasar di luar lah ya untuk penggunaan pesawat-pesawat kita.
Ya kalau untuk charter Pak, izin Pak, tadi kan kita punya pesawat ada 9 ya Pak. Ada Bell 429-nya ada 2, terus ada King Air 200 ada 4, terus yang 300 ada 2, terus ada Hawker ada 1. Nah, itu kalau misalnya nih teman-teman atau para bisnismen itu di luar yang mau menggunakan jasa charter, itu mungkin bisa dijelaskan nggak Pak? Apa namanya, kalau misalnya mau pakai Bell 429 ini keperluannya untuk ini, Hawker lebih ini cocoknya misalnya mau buat jalan-jalan keliling dunia misalnya, atau gimana Pak? Izin Pak. Iya. Sebetulnya pesawatnya harus disorot tuh ya. Ya, saksikan juga. King Air 350 Speed dan helikopter Bell 429. Dengan rate yang kompetitif, kami juga mampu menghadirkan layanan yang prima dan unggul. Jadi sebetulnya pesawat kita walaupun pesawatnya itu pesawat King Air 200 yang paling kecil yang kita punya. Iya. Pesawat itu desainnya untuk VIP sebetulnya. Oh, VIP ya Pak. Ya, untuk VIP. Karena memang pesawatnya kelasnya untuk itu ya. Iya. Dan hampir di mayoritas provider penerbangan kalibrasi itu penggunaan pesawat yang paling populer itu adalah King Air ya. Baik itu King Air 200 maupun King Air 350. Dan saat ini memang King Air 350 menjadi sangat populer karena pertama endurance-nya cukup jauh lumayan ya, kemudian jumlah kru yang bisa diangkut atau packs kapasitinya juga cukup lumayan besar ya, dan manuvernya luar biasa lah. King Air, Super King Air itu memang manuvernya luar biasa. Nah, kemudian kalau untuk di charter kan King Air juga kita seatnya. Ya, bangku itu kita bedakan, bangku untuk kerja dan bangku untuk VIP atau untuk charter ya. Jadi kalau ada charter kita masukkan Custom bangku gitu. ya, bukan custom. Oh, bukan custom. Ini standar manufacturer, standar pabrik, tapi untuk VIP gitu ya, seat VIP. Jadi nyaman lah duduk di situ. Ada bantal-bantalnya itu. Oh, ada bantal. Terus Bisa ada bobok mejanya, terus Ada gelasnya Itu gitu lah kan, pokoknya. tapi nggak ada air. Ya, jadi gambarannya begitulah. betul. Jadi cukup nyaman lah insya Allah untuk penerbangan. Kemudian untuk Hawker 900 juga, ini pesawat yang orang bilang untuk medium jet ya, medium jet. Di Indonesia yang punya Hawker 900 ini ada beberapa perusahaan lain. Kapasitasnya juga cukup lumayan, ada 8 seat di dalamnya ya. 8 seat. Kemudian Mas jangan lupa, baik itu helikopter, jet kita, King Air kita, ya mau yang 200 maupun 350 kita available untuk medevac. Oh, tuh. Peralatan kita Untuk lengkap medevac. itu ya. Jadi untuk mengangkut orang-orang yang sakit. Sakit, nih, betul. Pasti kita kerjasama dengan hospital-hospital yang bisa Betul. sama Medevac kerjasama. tau nggak pemirsa? Medical evacuation, gitu kan? Betul. Gitu saya. Salah lagi. Takutnya medical vaksin tuh. Iya, Mas. Vaksin ya, Mas. Tapi itu mungkin untuk evakuasi aja ya Pak, bukan untuk misalnya pada waktu terbang udah disiapin ada pacu jantung atau segala macam, untuk mengevakuasi aja atau gimana Pak? Kalau di pesawat itu kalau misalnya Ya sebetulnya medevac itu. gini, medevac itu kan sarana transport pesawatnya itu digunakan untuk memindahkan orang dari satu poin ke poin yang lain ya. Nah terkait dengan orang sakit itu memang dipersyaratkan ada supporting ya, selain tempat tidur yang kita biasa bilang stretcher ya. Kemudian di sana ada diberikan ada supporting life support ya. Life support itu ada oksigen, ada oksigen dan ada tabung oksigen yang standar aviation ya. Karena kan nggak boleh yang nanti yang punya rumah sakit yang gede-gede itu kita bawa ke sana meledak di atas rendah tadi. Amit-amit Pak. Jadi
Tapi memang udah dikemas secara betul, khusus. ya. Standar lah, Standar. semuanya standar deviation, Ya, standar standar deviation yang kita punya. Dan biasanya nanti pada saat penerbangan evakuasi orang sakit itu didampingi oleh dokter dan perawat, baik itu ya, kemudian ada keluarga dari mereka juga. Yang dampingin. Kita sih sudah punya pengalaman beberapa kali untuk mengangkut. Saya siap mendampingi Pak. Oh iya, Mas ini Enggak usah. perawat atau apa? Mantan perawat. Oh, Perawat pantas. anak-anak. Oh, iya, iya. Oh gitu ya. Emang. Kadang-kadang ngide. Oh, Mas sudah nikah belum? Udah dong. Oh udah ya. Iya, Oh, dinikahin sama nggak jadi istri. promosi. Tapi percaya Pak, Iya. kalau keuangan itu kalau udah nikah harus diserahkan sama istri kita Pak. Oh gitu. Iya. Iya, iya. Kayak dikalibrasi kan diserahkan sama bendahara kan Pak. Bendaharanya Pak, cewek kan Pak? Iya betul. Gitu Mbak, harus lain cewek ya. Soalnya Pak, kalau nggak diserahin ke yang kita sayangi gitu, jatuh ke wanita yang lain maksudnya. Oh, Kok ini pikiran gimana loh ini? kita miring-miring. Idenya akan terlalu oke. Maaf. Terlalu banyak ide. Iya, iya, iya. Kreativitasnya tinggi memang. Gitu, Mbak. Oke. Mungkin ada yang ditanya lagi Mbak? Tanya apa lagi ya? Kira-kira Pak Rizal sudah berapa lama aja Pak kalau dikalibrasi sendiri Pak ya? Sudah lama sekali loh Mas. Ya, ya. Aku aja udah belasan kok, apalagi Pak Rizal ya. Karena aku kan usianya lebih Sebetulnya saya join di kalibrasi itu tahun 96. Oh 96 Pak. 96 97 ya. Jadi saya tadinya lulusan dari Curug, kemudian ditempatkan sesuai dengan ini ya, ikatan dinas. Ikatan dinas saya di Taruna. Ya, PLP Curug. alumni tahun 89. Untung saya nggak seangkatan. Saya kan udah betul. Iya. Saya masih kelihatan lulusan kemarin loh. Masih kelihatan prima. Iya. Anak buahnya Kok ada yang prima namanya lagi prima. sih? Sebut-sebut lagi tuh, ntar kesedap loh yang di bawah. Tapi licin tuh, Iya, licin. Belum fisik lagi tuh. Taruna betul kalau itu Pak. Iya, iya betul. 9 saya NIP itu mulai ada NIP itu 92 ya. 92 ya. 92 NIP 92 itu saya penempatan di waktu itu STPI masih. STPI Curug ya. Saya pertama itu karena saya lulusan teknik ya, teknik radio. Radio. Navigasi ya. Saya ditempatkan di waktu itu di penunjang praktek untuk menjadi, saya lulus langsung jadi kasubsi Mas. Bus. Kata gitu. Iya. Apa tipsnya tuh Pak? Kalau saya kasubsi, saya begitu Aku masuk. juga bingung waktu lulus tuh kok langsung jadi kasubsi. Oh, Dan gitu. dan ini lucu. Jadi saya pernah training gitu karena saya masih belum lama. Begitu saya PNS saya jadi kasubsi karena di sana kasubsi kan fungsional ya, fungsional. Pada saat saya ikut training instruktur kos kalau tidak salah itu pada saat ngisi biodata kan ditanya jabatan itu ya, saya tulis itu kasubsi alat peraga gitu. Oh, langsung tulis sendiri ya. Berat banget ya. Bukan maksudnya Luar sudah biasa karena ya. sudah menjabat kan? Sudah menjabat. Tapi kemudian kan di situ formnya itu untuk biodata kan Biodata. diisi jabatannya. Nah, waktu setelah saya isi, saya dikonfirm sama Kasubag maaf kalau di Pusdiklat itu dulu apa ya? Kasubag ya, Kasubag kepegawaian lah atau Kasubag tata usaha ya. Oh, Kasubag. Iya, itu dikonfirm loh. Ini baru NIP-nya baru ini kok udah Kasubsi. Kasubag gitu. Kasubsi. Udah kasubsi ya, Kasubsi. kasubsi. Saya bilang ya kasubsi kan fungsional Pak, saya bilang. Bukan struktural ya. Gitu masih fungsional. Iya, Kasubsi fungsional. ya. Kasubsi waktu itu fungsional, jadi ya saya ngurusin alat-alat peraga lah di situ macam-macam. Taruna itu kan dulu luar biasa alatnya Mas. Iya. Kalau training itu kita selain kalau dulu masih pakai overhead proyektor ya. Oh iya, Belum pakai proyektor yang Iya, kayak iya. sekarang ya, LCD proyektor belum. Nah, terus kemudian video sistem segala macam. Kita punya video-video yang cukup lumayan ya, cukup banyak lah di STP. Nah, saya ngurusin itu. Terus kemudian tahun 94 barangkali saya masuk Diploma 3, tadinya kan saya lulusan Diploma 2, Diploma 3 di Curug. Kemudian lulus Diploma 3 itu saya lanjutkan kuliah S1 ya. Dan bersamaan dengan itu saya pindah ke simulator waktu itu di STPI. Dari simulator itu kemudian saya lulus S1 kalau nggak salah, lulus S1
Oh enggak, deng, S1 saya di sini ya. Oh, satu di sini. Iya, S1 saya di sini. Nah, 96 97 itu saya pindah. Saya pindah ke kalibrasi. Ya dari tahun 97 ya. Tapi kan saya pernah ke Bengkulu setahun ya. Tuh, Kemudian perjalanannya lah ya, pengalaman Iya, iya. Luar biasa. pengalaman yang Iya. amanah. Iya. Iya. Kalau kemarin kan ada CPNS juga Pak yang baru masuk nih Pak. Iya, iya. Perjuangan juga luar biasa Pak. Nungguin gaji. Belum kita digaji. dulu, kita dulu malah Sama ya, Pak? ini, Oh, iya. Malah dulu, aduh seberapa gitu ya gajinya Iya, ya. saya tuh dulu 80%. 300-an apa berapa sih ya kalau nggak salah. 80% dari gaji itu saya terimanya 60.000 Mas. Oh, malah 60.000. Iya tahun itu Tahun ya, itu. nah, Dulu ya. 60.000 dipakai makan sebulan cukup Mas. Cukup. Tambah hutang. Kan ASN Pak. Iya. ASN. Iya, Ah, ASN. iya, akan selalu nyicil. Tapi happy Mas. Happy, harus happy Pak. Happy dan tetap semangat. Iya. Gitu. Mas Yosi, oke. Pak Rizal, Ya, kita sudah banyak mendapatkan informasi banyak terkait apa tugas dan Fungsi tanggung jawab Pak Rizal di bidang teknik operasi dan pesawat udara. Mungkin nanti sewaktu-waktu kita bisa panggil lagi Pak Rizal ya, Mas Yosi, Monggo. untuk menjelaskan masih banyak hal tuh yang di belakang-belakang tuh Mas sebenarnya. Iya. Ini baru kayaknya hanya kulit-kulitnya saja, J. J. Sepercik. Oh ya, tuh kan tadi kata-kata sepercik tuh keluar lagi tuh Luar biasa. sepercik. Masih kecil tapi Karena itu tadi sepercik itu tadi. Iya. Kami sangat berterima kasih Sama-sama, Pak Rizal Mbak. sudah hadir Iya, bersama makasih. kami di podcast Kalibrasi. Tentunya akan menjadi bahan informasi bagi kami semua, Iya. khususnya pemirsa yang senantiasa terus mengikuti podcast Kalibrasi ya Mas Yosi ya. Iya, terus kita juga tadi mau informasikan juga bahwa di Kalibrasi itu kita punya banyak pesawat dan kita menerima charter. Charter itu melakukan yang diwai pokoknya. Ya Pak, bebas ya Pak. termasuk bengkel Mas, jangan lupa. Oh iya, Kita bengkel punya loh. bengkel pesawat loh. Nggak cuma charter, bengkel pesawat, terus training centernya tuh. Jangan Kalau ada khawatir. pesawat yang mau diperbaiki di kita boleh. Tuh, Iya. ada Dan sarana perbaikan. prasarana lainnya Nah, ya. itu pokoknya tentang penerbangan tuh ada di sini semua. Mancing juga bisa. Oh iya, macam masih berbagai Iya, apa jenis itu ikan. Ikan. Iya, lele ada. Tadi ada burung, ada ikan, tuh banyak di sini Pak. Lama-lama kita jadi itu agrowisata. Ya sekaligus ini ya, apa wisata terbang ya Pak Rizal. Iya. Iya. Tuh, kita punya wisata terbang juga. Nantinya Iya. apa Boleh main ke sini, kita main ke Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Terus kita sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sama-sama. Rizal. Oke, Iya, salam hormat sehat untuk keluarga, di Bu rumah. Penny. Ya. Bos. Semoga Pak Rizal senantiasa diberikan kelancaran Amin. dalam menjalankan Amin. puasa, sehat Amin. selalu ya Mas Yosi, Amin. sukses dan akhir kata kita Undur diri. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam presisi. presisi.